Al-Ansari radhiyallahu anhu, sahabat yang sangat mulia, yang cukup kemuliaannya, yang kita baca di dalam sirah bahwa tatkala kemudian di umurnya yang sudah umur, lalu kemudian masih sangat ingin dan berangkat berjihad di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai imam. Umurnya yang sudah uzur, yang anaknya hendak untuk kemudian mencukupkan dirinya, dan anaknya kemudian mengatakan biarlah aku yang kemudian menjadi penggantimu wahai bapak. Tapi beliau lalu kemudian membacakan ayat pada anaknya, firman Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mengatakan, bukan wahai anakku, Allah berfirman, infiru hifafa wa thiqal. Bukankah Allah kemudian mengatakan, berangkatlah kamu dalam keadaan yang ringan ataupun dalam keadaan yang berat. Anda ringan dengan umurmu, aku berat dengan umurku, tapi kita punya kewajiban yang sama. Pada akhirnya kita kenal, kita baca dalam sejarah bahwa saat kemudian ditenggelamkan sebelum sampai ke tempat tujuan berjihad, Allah menakdirkannya kemudian meninggal di atas perang. 7 hari 7 malam lalu kemudian bisa dikuburkan, karena nanti saat itulah kemudian mendapatkan daratan. Tapi padahal tidak ada yang kemudian mengeluarkan bau apapun pada jasadnya, pada jenazahnya. Bahkan disebutkan dengan aroma yang harum bapak dan saudara-saudara dari Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya betapa kemuliaan beliau. Dan betapa kita katakan tidak ada jihad yang kemudian dikumandangkan Rasulullah pada saat itu kecuali kemudian diikut. Lalu datang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nasihati aku. Sahabat yang mulia tidak cukup dengan apa yang telah dia amalkan, masih meminta lagi yang lain. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat pada 3 hal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan 3 hal. Yang pertama kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza kunta fi salatika fasalli salatan muwahhid. Yang kedua kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah idza takallam fala tukallim taqtadiru minhu gadan. Lalu yang ketiga kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yajib Ilyasa fima aidin nas, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. 3 nasihat yang sangat mulia diberikan kepada sahabat yang sangat mulia, dan tentu kita yang paling berhak atau yang paling berkewajiban mengambil nasihat ini sebagai orang-orang yang datang belakangan, yang kemudian punya amalan-amalan yang kemudian sangat sedikit. Bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada beliau adalah, jika Anda berdiri untuk salat, fasalli salatan muwahhid. Jika Anda berdiri untuk salat kata Rasulullah, maka salatlah seperti salatnya salat yang terakhir. Seperti salatnya orang yang kemudian setelah kita salat ini, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dalam kualitas yang terbaik. Salat yang kemudian yang akan memberikan pertolongan kepada kita di dunia dan di akhirat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan salat kalian sebagai penolong-penolong kalian. Kebaikan-kebaikan yang kita bangun kepada Allah sebagai penolong-penolong utama kita. Bapak dan saudara-saudara sekalian, dalam sebuah pertarungan dengan musuh Allah, sungguh kemenangan itu bukan pada kekuatan kita. Sungguh kekuatan kaum muslimin bukan itu yang memenangkan. Apa yang akan memenangkannya adalah pertolongannya Allah. Bukankah Allah yang kemudian mengatakan, jika Allah yang menolongmu, fala ghaliba lakum,
Jika Allah yang kemudian menolongmu, maka tidak ada yang bisa akan mengalahkanmu. Dan demikian sebaliknya, jika kemudian ya Anda tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian mengatakan, "Faman yansuru ba'da dzalik." Siapa yang akan menolong Anda sesudah itu? Bapak dan saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menolong kita dengan ibadah yang terbaik. Dan Rasulullah SAW menasihatkan sahabat yang mulia ini, yang amalnya sudah cukup baik, dengan nasihat yang indah ini, untuk kemudian bagaimana senantiasa memperbaiki sahabat-sahabat kita. Qa'at yang di suatu ketika datang berhikmat pada Rasulullah SAW, mengambilkan air, segelas air, untuk kemudian disodorkan di saat Rasulullah SAW terjaga di waktu malamnya untuk melaksanakan sholat lain. Sholat terjaga Rasul disodorkan, lalu digunakan Rasulullah SAW itu kemudian untuk mengambil air itu. Sesudah itu Rasulullah SAW yang merasa begitu indahnya sahabatnya, memperhatikannya, maka kemudian beliau baik memperhatikan sahabatnya. Lalu kemudian mengatakan, "Ya Ka'ab, is'aluni, minta padaku apa yang Anda minta." Maka Ka'ab kemudian mengatakan, "As'aluka muraqabaka fil jannah." Ya Rasulullah, aku sangat ingin menemanimu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berat untuk kemudian menerima itu, tak gampang. Sama dengan seorang wanita tua yang uzur, yang kemudian suatu ketika Nabiullah Musa datang menanyakan kuburan dari seorang nabi yang terdahulu. Lalu kemudian orang-orang mengatakan tidak ada yang tahu di sini kecuali orang tua uzur saya. Maka datangi orang tua, didatangi, setelah kemudian dipersyaratkan, Anda saya akan tunjukkan di mana kuburannya. Nabi itu atau Nabi Yunus, ya dengan catatan, ya Anda ya bersedia untuk kemudian menemani saya. Apa Anda bersedia menyertakan aku bersamamu dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Nabi Musa mengatakan berat, bisa yang lain. Rasulullah SAW juga mengatakan seperti itu, awal-awal. Wahai Ka'ab, tidak ada yang lain, coba minta yang lain, mau jadi gubernur kah, mau jadi bupati kah, mau jadi apa kah? Apa kata Ka'ab? Jemaah Jumat yang belakang Allah Subhanahu wa taala, "Wazah ya Rasul." 3 kali diulangi Rasulullah SAW, beliau tetap mengatakan, "Wazah ya Rasulullah." Hanya jangan ya Rasulullah. Aku tidak minta yang lain. Aku ingin menemanimu di surga ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah kepada sahabat yang mulia ini, Pak? Ini tolong aku wahai Ka'ab. Tolong aku wahai Ka'ab untuk memenuhi permintaanmu ini. Dikasih sujud dengan perbuatan sujud salat kepada Allah Subhanahu. Bukankah pada hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan 3 hal yang kemudian amanah-amanah saudara Anda lakukan, ya maka Anda akan masuk surga dengan penuh keselamatan. As-salatu fi jawfil lail wa rasulullah. Anda bangun bersama-sama dengan kualitasnya ditunjukkan Rasulullah. Ya di saat manusia semuanya dalam keadaan yang tertentu. Bapak dan saudara-saudara dan Allah. Mari kita yang paling pantas untuk dia membenarkan, meningkatkan senantiasa kualitas sholat. Dan tentu kita katakan syarat wakil yang lain. Demikian pula ibadah-ibadah yang kita yang lain. Yang kedua kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah, jika Anda berkata, berkomunikasi, berinteraksi dengan seseorang, maka berbicara dalam pembicaraan yang kata Rasulullah, la ta'tadiru minhu gada. Yang Anda tidak akan membutuhkan, tidak akan menunggu waktu besok lagi untuk kemudian datang meminta maaf kepada orang yang kemudian Anda temani berinteraksi. Ditimbang Bapak dan saudara-saudara sekalian. Makanya lalu kemudian ya sahabat
Mu'az yang di suatu ketika ditunjukkan, ya Rasulullah, wahai Mu'az, ya, untuk kemudian anda selamat, maka jaga dua hal pada dirimu. Sambil kemudian memegang lidahnya, lalu kemudian menyebutkan apa yang ada di antara kedua paha. Lalu Mu'az selalu mengatakan, ya, apakah kami akan dihisab dalam ini ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Sangat kau maka ya Mu'az, pasti Tuhan Mu'az, anda akan dihisab dengan lidahmu, dengan lisanmu. Jangan di mata Allah SWT. Jadi kita manusia-manusia yang paling bermanfaat. Karena itu manusia yang terbaik kata Rasulullah SAW. Khairun nas anfa'un nas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat dengan orang-orang. Jadi manusia-manusia yang kemudian kita tidak mudah dipersangkai oleh orang, tapi kita juga menjaga diri kita jangan cuma di belakang Allah SWT. Yang ketiga kata Rasulullah SAW adalah, kumpulkan tekadmu, bulatkan keputusanmu, kata Rasulullah SAW, untuk kemudian membuat suatu ketetapan untuk berlepas dari apa-apa yang ada pada tangan manusia. Silakan berusaha sesudah itu, jangan berharap pada tangan manusia. Apa yang ada pada tangan manusia adalah sesuatu yang kemudian akan hilang juga. Kemana harapan kita yang paling tinggi jamaah-jamaah yang belakang Allah Subhanahu wa ta'ala? Gantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu tugas kita adalah laksanakan pagi-pagi. Disebutkan di dalam sirah jamaah-jamaah yang belakang Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang salaf dahulu ada orang suami istri yang kemudian punya anak 2 atau 3 orang. Di pagi hari suaminya keluar mencari istrinya dulu. Pulang setelah duduk, lalu kemudian bertanya kepada istrinya, wahai adinda tercinta, sudahkah kemudian anak-anak kita melaksanakan kewajibannya melaksanakan sholat? Istrinya mengatakan, sebelum masuk waktu sholat tadi dalam keadaan yang rela menangis minta makanan. Maka aku kemudian membobokkannya sampai kemudian tertidur sampai sekarang. Maka sang suami mengatakan, tidak, bangunkan sekarang. Sang istri mengatakan, apa yang kita berikan sekarang? Kemudian dia bangun. Apa jawaban sang suami? Jamaah-jamaah yang belakang Allah Subhanahu wa ta'ala, bangunkan dia sholat. Sholat ini adalah urusan kita yang harus mengarahkan anak-anak kita, bapak dan saudara-saudara sekalian. Adapun makanan itu, adapun rezeki itu bukan urusan kita. Di saat kita telah berusaha, maka kemudian semuanya kembali kepada Allah. Allah yang kemudian punya urusan itu. Bangunkan saja. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki itu adalah saya yang akan menanggung rezekimu, dan saya akan menanggung rezeki anak-anakmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangunkan. Maka kemudian dalam sirah disebutkan dibangunkan jemaah-jemaah di belakang Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, untuk kemudian sholat. Selesai salat jemaah-jemaah di belakang Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan, ya, tiba-tiba datang, ya, raja atau gubernur yang kemudian dengan yang menunggang kudanya, ya, dan membawa makanan-makanan yang kemudian yang siap saji, yang kemudian yang sangat lengkap bapak dan saudara-saudara datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sampai datang raja itu juga tidak ditahu? Hanya karena kemudian sang raja punya tamu, lalu kemudian ada berselisih yang sudah siapkan makanan, lalu kemudian tamunya itu pulang tanpa makan, karena kemudian ada perselisihan di dalam majelisnya. Bapak dan saudara-saudara Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian raja itu kemudian mengikat dirinya, lalu keluar membawa semua makanan itu dalam kudanya, lalu kemudian berkata, ya, pokoknya di mana kudaku berhenti, disitulah akan kemudian kuturunkan makanan semuanya itu. Jangan juga di belakang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata tempat berhentinya kuda itu adalah di tempat orang yang kemudian tidak ada makanannya, yang di saat kemudian anaknya telah menunaikan suaminya, ya, kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ingin katakan, bapak dan saudara-saudara sekalian, hakikat dari ini semua, ya, hakikat dari ketaatan kita kepada Allah,
ketaatan kita kepada Allah dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban khas kita, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian melaksanakan ibadah sosial kita, lalu kemudian dengan benarnya tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh kita katakan ini ada bekal kemuliaan kita, bekal di dunia ini, dan tentu kita sangat butuh lagi bekal menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekal untuk kemudian ya mendapatkan yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. إن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وقدوتنا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memerintahkan kita semua untuk memperbanyak perbekalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hari esok. Para ulama kita mengatakan hari esok ini dimasukkan di dalam ayat ini adalah untuk hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk hari pembalasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari yang kata Rasulullah SAW ketika ya pun berwasiat kepada seorang sahabatnya, sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengatakan, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, jadilus safinatah fa innal bahra amiqah. Perbaharui senantiasa perahu-perahu, kapal-kapal. Sungguh lautan yang Anda akan arungi adalah ya lautan yang sangat dalam dan lautan yang sangat luas. Anda tidak melihat di mana tepian lautan itu, dan Anda tidak tahu berapa hari, berapa jam, berapa bulan, berapa tahun baru Anda akan sampai di tempat tujuan. Wa huddiz zada kalila fa inna safara ba'id. Lalu Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ambil semua perbekalan yang sempurna. Jangan Anda ada yang Anda tinggalkan dari perbekalan itu. Sungguh perjalanan yang kita akan tempuh adalah perjalanan yang sangat jauh, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa jauh dari Jumat dan belakang Allah Subhanahu Wa Taala? Kita tidak tahu berapa jauhnya, yang pasti untuk waktu perjalanan itu 1 hari di sana Jumat dan belakang Allah Subhanahu Wa Taala butuh 1000 tahun di dunia ini. Yang mungkin umur kita 60, 70 atau kurang dari itu, bapak dan saudara-saudara dan Allah Subhanahu. Kita bisa bayangkan bapak dan saudara-saudara, kalau kita mati di umur 70, saya saat ini 51, atau kita mati di umur 60, berarti tinggal 9 tahun di atas saya. Kira-kira berapa waktu kita menunggu di dalam kuburan? Jangan bangsa untuk datang dari kiamat Allah. Belum lagi di waktu di sana penantian yang tidak kemudian kita katakan waktu yang tidak berbilang. Tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW itu mengatakan, ya ambil semua, bawa semua makanan wahai Abu Dzar. Karena perjalanan yang Anda akan tempuh adalah perjalanan yang sangat jauh.
Wahafidh himlah, peringan bebanmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peringan bebanmu, kata Rasulullah, fa innal aqaba ka'ud, karena sungguh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, medan yang akan tumpu, lereng gunung yang Anda akan hadapi adalah sangat terjal dan sangat menantang. Peringan beban, bersihkan dirimu, bersihkan hartamu untuk menghadapi keadaan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan beratkan dirimu, wahai Abu Dzar, kata Rasulullah. Wahlis amalah, berikhlas amalmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innan naqada basir, sungguh sang wasi, sang penerima, ya itu sangat teliti jamaah Jumat yang di belakang Allah Subhanahu wa taala. Yang akan menerima apa yang kita lakukan jamaah Jumat di belakang Allah Subhanahu wa taala sangat teliti. Tidak akan menerima kecuali yang terbaik. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Yang ini akan diterima Bapak dan saudara-saudara sekalian. Maka mari kita benarkan amal kita, ikhlaskan niat kita menuju perjalanan yang sangat jauh, menuju perjalanan yang sangat berat, menuju perjalanan yang kemudian sangat dalam, Bapak dan saudara-saudara sekalian. Karena itu mari kita menundukkan hati-hati kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid." Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah wa na'udzu bika minan nar ya rabbal alamin ya rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimish shalah.